Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi yang sudah dibahas pada minggu-minggu sebelumnya, mulai dari pengenalan konsep sistem operasi maupun pandangan umum sistem operasi dan sistem komputer. Dan saat ini kita akan masuk ke materi tentang skema dasar sistem komputer. Pada dasarnya, jika kita berbicara mengenai sistem komputer, maka tidak lepas dari tiga komponen utama, yakni ada hardware, software, dan brainware. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hardware ini adalah perangkat keras, software adalah perangkat lunak, dan brainware adalah orang atau pengguna yang nantinya akan menggunakan hardware dan software tersebut. Kita mulai dari hardware atau perangkat keras. Jadi hardware adalah komponen fisik komputer yang terdiri dari rangkaian elektronika dan peralatan mekanis lainnya. Pada abstraksi tingkat tinggi, sistem komputer terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, pemroses atau prosesor. Yang kedua, memori utama atau main memory. Yang ketiga, perangkat masukan dan keluaran atau input-output device. Yang keempat, interkoneksi antar komponen atau user interface dan device controller. Yang pertama kita akan bahas mengenai pemroses atau prosesor. Prosesor adalah komponen komputer yang bertugas untuk mengolah dan melaksanakan berbagai perintah. Pemroses terdiri dari 3 bagian, yaitu ada ALU, CU, dan register. Bagian ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk komputasi berupa operasi-operasi aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Sedangkan contoh operasi logika seperti operasi AND, OR, XOR, inversi, dan lain sebagainya. Bagian yang kedua ada CU atau Control Unit untuk pengendalian operasi yang dilaksanakan sistem komputer. Contoh operasi pengendalian seperti percabangan, looping atau penggabungan, array, dan lain-lain. Yang ketiga ada register. Register ini terdapat di dalam prosesor itu sendiri. Register ini sebenarnya seperti media penyimpanan yang ada di pemroses. Hanya saja kapasitasnya sangat kecil. Akan tetapi kalau mau dibandingkan kecepatannya, register ini sangat cepat. Setiap register hanya dapat menyimpan satu kata. Lebar katanya adalah sama dengan banyaknya bit pada prosesor itu. Misalnya, prosesor 8 bit, maka ia memiliki register yang dapat menampung kata selebar 8 bit. Register berfungsi untuk membantu pelaksanaan operasi dan sebagai tempat operan-operan dari operasi yang dilakukan. Jadi, kalau di operator itu ada istilah operan. Contoh dari operan misalnya 23 ditambah 5. Operannya berarti 23 dan 5. Operatornya berarti plus atau tanda tambah penjumlahan itu sendiri. Register terbagi menjadi 2 tipe, yaitu register yang terlihat pemakai dan register untuk kendali dan status. Kita lihat bagian pertama dari tipe register yang terlihat pemakai. Dari namanya sendiri dapat kita ketahui dan kita pahami bahwa register ini dapat dilihat oleh pemakai atau pemrogram, di mana pemrograman dapat memeriksa isi dari register ini. Contohnya yang pertama ada register data untuk menampung data. Nanti kalau misalnya kalian udah masuk ke mata kuliah pemrograman, terus kalian mulai belajar membuat suatu program, maka ketika kalian menginputkan program, kalian harus membuat deklarasi suatu variabel terlebih dahulu. Nah, deklarasi variabel tersebut merupakan contoh dari register data yang berfungsi untuk menampung data yang kalian masukkan. Yang kedua, register alamat untuk keperluan pengelamatan. Tipe register yang kedua, register untuk kendali dan status. Register ini kebanyakan tidak terlihat oleh pemakai dan digunakan untuk mengendalikan operasi pemroses. Contohnya, ada register untuk alamat dan buffer, register untuk eksekusi instruksi,
dan register untuk informasi status. Selanjutnya ada memori. Memori berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan program. Beberapa tipe memori berdasarkan tingkat kecepatan akses, yaitu yang pertama ada register, yang kedua ada cache memory atau memory cache, yang ketiga ada main memory atau memori utama, bisa disebut juga sebagai memori kerja, yang keempat ada magnetic disk atau disk magnetik, yang kelima ada optical disk atau disk optik, dan yang keenam ada magnetic tape atau tape magnetik. Jadi dari gambar ini kalian bisa lihat bahwa memori itu terdiri dari beberapa tipe. Dan dalam gambar ini, tipe memori dibuat berdasarkan tingkat kecepatannya. Jadi, yang paling cepat tipe memori itu adalah register. Jadi register berada pada memori tipe dengan tingkat kecepatan yang paling pertama atau yang paling cepat. Sedangkan yang paling lambat itu adalah magnetic tape. Yang ketiga ada input-output device. Input-output device adalah perangkat masukan dan keluaran yang terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama komponen mekanik dan yang kedua komponen elektronik. Nah, apa bedanya komponen mekanik dan komponen elektronik? Komponen mekanik itu adalah perangkat itu sendiri, sedangkan komponen elektronik adalah pengendali perangkat berupa chip controller. Sedangkan pengendalian perangkat atau device adapter terdiri dari dua macam, yaitu penggerak alat atau device controller, dan yang kedua ada pekerja alat atau device driver. Yang keempat ada interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen disebut galur, jalur, atau bus yang terdapat pada mainboard. Bus terdiri dari tiga macam, yaitu yang pertama ada bus alamat atau address bus, yang kedua ada bus data atau data bus, dan yang ketiga ada bus kendali atau control bus. Bus alamat ini merupakan bus satu arah yang terdiri dari 16, 20, dan 24 jalur. Bus data merupakan bus dua arah yang terdiri dari 8, 16, dan 32 jalur. Sedangkan bus kendali merupakan bus dua arah yang terdiri dari 4 sampai 10 jalur. Jadi mekanisme pembacaannya yaitu untuk membaca data suatu alokasi memori, CPU akan mengirim alamat memori yang dikehendaki melalui bus alamat, kemudian mengirim sinyal memori read pada bus kendali. Sinyal memori read memerintahkan ke perangkat memori untuk mengeluarkan data pada lokasi tersebut ke bus data agar bisa dibaca oleh CPU. Interkoneksi antar komponen membentuk jenis koneksitas yang populer, antara lain ada ISA, VESA, dan PCI. Tingkatan konsep komputer terdiri dari 5 bagian. Jadi tingkatan ini disusun dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah. Yang paling tinggi yang pertama ada diagram blok, yang kedua ada arsitektur, yang ketiga ada transfer register, yang keempat ada rangkaian saklar, yang kelima ada elektronika. Kita akan bahas dari yang paling rendah dulu, yakni elektronika. Tingkat konsep elektronika, di mana bentuk komputer terdiri atas sejumlah rangkaian komponen elektronika, ditambah dengan komponen mekanika, magnetika, dan optika. Tingkatan yang keempat, rangkaian saklar, di mana pada tingkat konsep rangkaian saklar ini, sudah dapat terlihat rangkaian elektronika yang sesungguhnya, yang membentuk banyak saklar yang tersusun secara paralel dan membentuk sekelompok saklar. Jadi dia sudah bisa terhubung maupun sudah terputus. Yang ketiga, transfer register. Tingkat konsep transfer register, di mana berbagai kelompok saklar di dalam komputer membentuk sejumlah register, baik logika, aritmatika, akumulator, indeks, address register, dan lain-lain. Yang kedua, tingkatan arsitektur. Tingkat konsep arsitektur di mana sejumlah register tersusun dalam suatu arsitektur tertentu.
prosesor, memori, dan satuan komponen lainnya akan terhubung melalui jalur atau bus sebagai penghubungnya. Dan tingkatan pertama atau yang paling tinggi adalah diagram blok, di mana pada tingkat konsep diagram blok ini, arsitektur komputer atau sistem komputer dapat dipetak-petakan ke dalam sejumlah blok, baik itu masukan, blok satuan, prosesor pusat, memori, dan lain-lain. Perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan komponen non-fisik berupa kumpulan program beserta struktur datanya. Sedangkan program adalah sekumpulan instruksi yang disusun sedemikian rupa untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Jika kita berbicara mengenai software atau perangkat lunak, ini dikategorikan menjadi beberapa bagian, yakni ada sistem operasi, ada program paket, ada program utilitas, ada bahasa pemrograman, dan ada program aplikasi. Oke, demikian pembelajaran kita di hari ini. Ini ada tugas 3 nomor. Jadi tugas ini akan dikerjakan oleh kalian masing-masing ya. Jadi ini adalah tugas individu. Tugasnya silakan kalian tulis tangan, kemudian nanti kalian fotokan dan hasilnya kalian upload di Google Classroom. Dan jangan lupa untuk perhatikan deadline atau batas waktu pengumpulan tugasnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Diharapkan nantinya kalian bisa paham dengan apa yang kakak sampaikan dan jelaskan. Kalaupun ada yang masih kurang dipahami, silakan ditanyakan langsung kepada kakak atau kalian bisa memanfaatkan media atau sumber yang ada untuk belajar. Terima kasih dan sampai berjumpa minggu depan.